Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Corbuzier dirujak habis-habisan oleh netizen karena mengomentari seorang anak SD yang sedang diwawancarai terkait dengan makan siang bergizi. Anak tersebut tidak menghabiskan ayamnya, dan ketika ditanya mengapa, dengan polosnya dia menjawab karena rasanya tidak enak. Untuk itulah Deddy Corbuzier membuat komentar balik dan marah-marah dan membandingkan dengan anaknya. Ini yang perlu diluruskan karena kasus terkait dengan berjalannya makan siang bergizi ini di anak sekolah bukan hanya 1-2 orang yang sepertinya tidak suka dan juga protes, bahkan ada yang sampai keracunan. Seharusnya Deddy Corbuzier ini tidak mengomentari anak tersebut, terlalu kecil. Seorang Deddy Corbuzier mengomentari anak SD, levelnya jauh banget gitu. Seharusnya Deddy Corbuzier itu mengomentari ya mereka yang menyediakan makanan, yang masak. Itulah yang harus diberikan respon dan diberikan masukan agar memperbaiki rasa makanannya, meningkatkan kualitas makanannya. Dan untuk lebih jelasnya kita saksikan berikut ini. Mau tanya nih ke kamu aja ya. Oke, kamu namanya siapa sayang? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Iya. Ayamnya? Ya. Makan sama sekali. Jadi sukanya ayam, ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya. Tapi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh, Bu. Bukan di... Keracunan makan bergizi gratis ini terjadi di SD Negeri Dukuh 03, Desa Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Seusai mendapat laporan, Puskesmas Sukoharjo langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa 40 murid yang keracunan. Para murid mengaku pusing, mual, hingga muntah. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Mau nambahin? Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu. Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Salam logika. Kalau menurut gue, lu yang PA Deddy, enak aja ngatain orang yang jujur bilang bahwa makanannya tidak enak, lu katain PA. Lu menghina sampai nanya sekaya apa sih sampai bilang makanan gak enak. Terus lu samain nasi kotak yang diberikan kepada Aska dengan nasi yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis.
Memang lu PA banget sih, Dedi. Makanan kotak yang diberikan kepada artis beda dengan makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Bisa-bisanya lu cari perbandingan yang bukan apple to apple. Tahu nggak, kemarin ada anak-anak yang keracunan setelah makan makanan bergizi gratis. Sekarang gua tantang lu. Tunjukkan stasiun TV, event organizer, production host yang menyediakan nasi kotak untuk para artis dan talentnya dengan harga 10.000. Ada nggak? Emosi gue jadinya. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gue ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu gak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya gak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? Ya, terkait dengan makanan bergizi ini kepada anak-anak sekolah yang memang sejak kampanye dijanjikan oleh Presiden Prabowo bahwa akan memberikan makan gratis kepada seluruh anak negeri, khususnya yang di sekolah-sekolah. Di sini
kita tidak mengomentari atau tidak sedang mencela Pak Prabowo, melainkan komentar Deddy Corbuzier yang memang sebenarnya tidak penting dan bukan levelnya, karena seorang anak SD ini yang tidak menghabiskan ayamnya karena memang rasanya tidak enak. Dan begitulah anak SD, kita semua saja kalau tidak suka kadang tidak menghabiskan makanan tersebut, karena kalau dihabiskan bisa saja muntah atau bagaimana. Dan lagi pula kasus-kasus yang anak-anak protes terkait dengan makan siang gratis ini tidak hanya terjadi di 1-2 tempat. Anak SD, SMP juga banyak kita saksikan video-video yang beredar dan mereka mengeluhkan yang sama, rasa makanannya itu tidak enak. Dan tentunya mereka adalah anak-anak yang pasti jawabannya apa adanya, sangat polos. Dia tidak bisa memoles jawaban-jawaban yang tidak sesuai apa yang mereka rasakan. Nah, disinilah kekeliruan saya rasa perlu diluruskan oleh Deddy Corbuzier. Dan betul tadi apa yang dikatakan beberapa netizen, khususnya mengapa Deddy Corbuzier membandingkan makanan siang bergizi saat ini dengan makanan anaknya yang ketika syuting makan bareng-bareng, makan sama-sama dengan nasi yang sama sejumlah artis yang ikut syuting tersebut. Dan tentu cita rasa makanannya pasti jauh berbeda dengan makanan artis, dengan makanan yang kita saksikan yang disajikan oleh di sekolah-sekolah yang ada hari ini. Dan di sini seharusnya Deddy Corbuzier memberikan masukan kepada yang mentender, kepada yang juru masak, siapapun yang di seluruh Indonesia yang menangani makan bergizi ini di sekolah. Mohonlah agar makanannya juga diperbaiki, jangan masak seadanya ya, karena namanya juga anak-anak, kapan tidak suka maka dia akan polos menjawab seperti itu. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan yang besar sementara kualitas makanan itu apa adanya, apalagi di bawah standar. Dan kita lihat di beberapa video juga ada yang sampai tidak ada nasinya, hanya lauknya saja. Dan memang penolakan ada di mana-mana. Bahkan di salah satu tayangan tadi kita saksikan sampai 40 orang siswa yang keracunan. Nah, disinilah harus jeli Deddy Corbuzier melihat apakah ini anak-anak yang salah atau memang tukang masaknya yang memasak apa adanya. Nah, inilah yang harus kita respon dan komentari. Ya, sekali lagi kepada seluruh tukang masak, siapapun yang menangani makanan ini di sekolah-sekolah, ya perbaiki cita rasanya, tingkatkan kualitas makanannya, meskipun dengan harga mungkin agak terjangkau, tapi ya dimasak dengan baik sehingga meskipun mungkin keuntungannya tidak cukup besar, tapi anak-anak juga merasa puas. Dan seperti yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo melalui program ini, agar anak-anak Indonesia, generasi Indonesia bisa tumbuh sehat, bukan saja sehat secara jasmani tapi juga cerdas secara intelektual. Dan itulah yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Namun kalau seperti ini ada yang keracunan, ada yang apa adanya, rasanya berantakan, ya bisa jadi anak-anak bukan tambah cerdas tapi bisa mendatangkan penyakit bagi mereka. Jadi ini lagi ya, bukan mengkritik Pak Prabowo, beliau memprogramkan ini, kita apresiasi 2 jempol. Tapi yang kita kritik di sini adalah mereka yang memasak. Sekian, terima kasih.